Muhammadiyah selaku pengasuh beserta Direktur Pesantren Sukoharjo Melarang Muhammadiyah, yang terhormat kepada segenap jajaran Dewan Guru, yang terhormat kepada Kepala Madrasah MTSM Al-Quran Al-Muhammadiyah, dan yang terhormat kepada orang tua saya yang ada di rumah dan teman-teman semua yang jadi di sini. Saya akan mempresentasikan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Miski. Jadi di sini yang pertama membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ada beberapa hakikatnya. Hakikat yang pertama adalah segala upaya untuk melindungi hak dari subjek hukum. Nah, yang kedua ada menurut Jimli As-Siddiqi, yakni proses yang dilakukan agar norma hukum berjalan atau berfungsi. Yang ketiga ada menurut Anglo-Saxon, yakni yang pertama ada supremasi hukum, yang kedua adalah kedudukan yang sama, dan yang ketiga adalah konstitusi. Nah, ini adalah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Selanjutnya, peran perlindungan penegakan hukum di Indonesia adalah menjamin keadilan dan keamanan melalui lembaga kepolisian negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun dinamikanya itu terdiri dari dua, yakni perbuatan yang tidak sesuai dan KUHP. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam membangun perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia adalah yang pertama menaati aturan, yang kedua menghormati keputusan hukum, yang ketiga pengawasan terhadap proses terjalannya hukum-hukum di Indonesia, yang keempat memberi dukungan terhadap pemerintah, dan yang kelima adalah menghormati dan memahami hak kewajiban setiap warga negara. Yang terakhir di sini adalah bentuk partisipasi masyarakat untuk perlindungan dan penegakan hukum atau untuk membantu pemerintah dalam menegakkan atau memberi perlindungan terhadap hukum. Yang pertama adalah sosialisasi hukum sejak dini. Yang kedua ada menanamkan sikap patuh terhadap negara Republik Indonesia. Yang ketiga membangun kesadaran hukum. Yang keempat memahami pentingnya kesadaran hukum. Yang kelima menciptakan penegak hukum yang profesional dan bersih. Dan yang terakhir adalah memupuk budaya hukum. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.